Shalom semuanya, kali ini saya akan membahas tentang Amsal 30. Sebelum itu mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu. Aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata, cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata, cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar. Bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang
tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Pertama-tama dari ayat 11. Pertama itu lebih membicarakan tentang anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Ngomongin tentang durhaka, saya jadi teringat dengan perumpamaan domba yang hilang. Jadi di sana ada anak yang tidak mau mendengarkan orang tuanya, lalu mengambil uang ayah dan ibunya, lalu berfoya-foya dan akhirnya uangnya habis. Lalu dia kembali kepada ayah ibunya. Di sini kita teringat juga tentang apa yang dikasih Tuhan kepada kita. Jangan kita mempergunakannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk melayani Tuhan. Dan juga apa yang kita perbuat juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu di ayat 14, di sini lebih menceritakan tentang menyakiti orang dengan perkataan. Pasti banyak dari kita tanpa disadari maupun disadari kita berbuat hal seperti itu. Tetapi kalau kita tahu atau kita sengaja, pasti kita akan berbuat dosa. Kalau kita menyakiti sesama kita, berarti kita juga menyakiti Tuhan. Apakah kita sering begitu? Makanya kita harus minta tobat, minta ampun kepada Tuhan agar segala dosa kita dihapuskan, dan Tuhan pasti akan mengingatkan kita kalau kita mau berbuat seperti itu lagi. Di sini juga kita akan mengendalikan diri kita dengan perkataan kita. Maka dari itu kita harus minta Tuhan untuk mengatur bibir dan mulut kita atau perkataan kita, untuk setiap apa yang kita katakan itu tidak menyakiti orang, malahan untuk melayani Tuhan. Dalam ayat 15 ini menceritakan tentang keserakahan. Keserakahan itu pasti timbul dalam diri kita juga karena kita menginginkan sesuatu atau barang-barang yang kita pasti ingin punya. Tapi kita pasti kadang sering melakukan itu dengan mencuri. Itu pasti kita lakukan karena kita sangat ingin mendapatkan barang itu, atau kita benar-benar kita tidak punya uang untuk membelinya, sehingga kita melakukan cara itu. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi baik dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan juga Tuhan pasti akan menuntun kita untuk melaksanakan tugasnya, dan kita akan mendapatkan imbalannya. Dan kita harus meminta pengendalian diri, karena Tuhan ingin kita punya itu cukup, tidak kurang, tidak lebih. Protokol kitab yang bisa kita lihat sini adalah Zakheus. Karena Zakheus itu pemungut cukai. Dia mengambil uang-uang warga untuk diri dia sendiri. Tetapi pada saat itu Yesus pun datang ke kotanya dan orang-orang pun mengerumuni dia.
Zakheus pun dengan badannya yang kecil memanjat pohon dan melihat Yesus dari atas pohon. Lalu Tuhan Yesus pun memanggil Zakheus untuk turun dan ingin menginap di rumahnya. Tapi orang-orang itu berpikir, kenapa Tuhan itu mau nginap di rumah orang berdosa? Tapi akhirnya Zakheus pun sadar dan dia mau mengembalikan setengah hartanya untuk orang-orang yang telah ia peras. Dan dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Juga dilihat dari sini, Zakheus pun yang awalnya serakah mau bertobat. Tapi kalau kita lihat dari sini, pasti sangat susah untuk kita untuk membagikan harta kita atau setengahnya untuk orang yang membutuhkan. Pasti diri kita juga mau menikmati harta itu. Tapi kita ingat lagi, semua harta itu bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan harta itu ada di kita, pasti kita nggak punya apa-apa sekarang. Dan semuanya itu atas izin Tuhan. Tanpa ada Tuhan, apa yang kita lakukan pun bisa saja tidak ada apa-apa. Ataupun pasti kita akan berpikir untuk berjalan yang salah, contohnya seperti ke dukun atau ke para peramal-peramal agar bisa tahu apa yang akan terjadi dan meminta sesuatu yang tidak baik. Kalau kita dengan Tuhan, kita melewati proses yang lama, pasti Tuhan akan bimbing kita, sertai kita, serta apa yang kita dapatkan itu murni berasal dari Tuhan. Lalu di ayat 32 dan 33 menceritakan tentang kesombongan. Kesombongan itu pasti hanya datang dari diri kita karena kita mau memamerkan barang-barang atau kelebihan kita di hadapan orang-orang yang rendah atau di bawah kita. Juga pastinya kita harus ingat kalau apa yang kita punya sekarang, apa yang melebihi kita, apa yang kita punya, itu punya Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil, semuanya tidak ada apa-apanya. Kita kembali menjadi nol. Lalu jika itu pasti kita akan merasa baru menyadari kalau apa yang kita lakukan itu salah. Kadang Tuhan sudah peringatkan tapi kita masih terus melakukannya. Di dalam Alkitab juga diceritakan ada kesombongan seperti Menara Babel. Menara Babel dibuat untuk bisa menyatakan bahwa manusia itu ingin melihat Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun marah dan Tuhan hancurkan bangsa itu, juga akan memecah, dan juga Tuhan memecah belahkan bahasa-bahasa agar mereka tidak bisa berkomunikasi. Juga Menara Babel tidak jadi dilanjutkan pembangunannya. Terima kasih sudah mendengarkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.